wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua ya cuy? Semoga sehat semua. Nah, di video pertama gua bakalan unboxing sebuah dashcam merek 70 Mai. Ya, 70 Mai, tipenya A200. Jadi di vlog pertama gua bakalan unboxing sebuah dashcam. Dan untuk kedepannya mungkin di channel gua bakalan tentang seputar online dan vlog pribadi gua. Udah nggak usah berlama-lama, dashcamnya sudah ada, ayo kita unboxing. Tapi jangan lupa untuk subscribe gua dulu dan push like-nya. Sekarang kita unboxing dashcamnya, ini baru aja datang, jadi kita unboxing. Oke. Ini kita bundlingnya sama memori VGN 128 GB, jadinya biar nggak repot-repot lagi buat beli lagi, jadi udah ada. Ini lumayan sih, gede sih 128 menurut saya. Nah, sekarang sudah ada ininya, dashcamnya. Apa aja sih yang kita dapat di dashcam ini? Di sini ada dua box cuy. Nah, ini pertama dashcamnya. Oh, ini perkabelannya. Ini dapat buat kayak congkelan ya. Nah, congkelan. Terus ini kita dapat dashcamnya, dashcam yang di depannya. Ini kita dapat buat dashcamnya, yang buat di dalam, buat di kabinnya. Ini kita dapat kabel. Oh iya benar, kabel. Kabelnya panjang juga ya. Kabel, terus ini kabel. Ya, ini kabel ke dashcamnya. Ini kayaknya buat kamera belakangnya nih. Ntar ini kita, yang ini buat dipasang di kabin ya, buat ntar kita ngevlog. Terus dapat apa lagi? Oh, dapat charger buat di mobil. Tapi sayangnya satu doang, harusnya dua ya. Jadi satu buat dashcam, satu lagi buat ngecas. Mungkin nanti gue bakalan beli lagi yang dua. Jadi biar sambil ngecas juga gue di mobil. Oke, ini yang kita dapat, udah nggak ada lagi cuy. Oh, ini satu lagi, ini mountingnya. Ya, ini mountingnya. Udah, kita nggak ada lagi cuy, udah kosong ya. Wah. Terus ini apa nih, kitab? Oh, ini kitab ya. Ini kitabnya udah nggak ada lagi. Buang. Ini, oh ini buat statisnya. Buat di kaca, karena di kaca itu kaca film itu ada ininya, ada metalnya, jadi takut konslet lah rasanya. Ini kita dapat statis yang buat kecil 2, yang gedenya 2. Ini lemnya, kitab sucinya dashcamnya nggak perlu. Berarti yang kita dapat adalah ininya cuy. Sudah. Oke, nggak usah berlama-lama. Oh ya, ini apa sih? Nah, nggak usah berlama-lama, kita nanti lanjut ke pemasangan. Sekarang kita untuk mengaplikasikan atau memasang dashcam 70 Mai A200. Sekarang gue mau pasang tentang install dan pemasangan di mobil ini dulu. Nih, kayaknya gue bakalan masang di sekitar, untuk yang dashcam kedepannya gue bakal masang di belakang spion ini. Dan untuk yang kecilnya harusnya makan di belakang situ ya. Nah, tapi gue nyimpennya di sini biar dia arahnya ke gue, karena tujuan gue itu ngevlog. Dan kedua, karena gue online, untuk barang bukti gue, kalau customer itu ada apa-apa, ada kejadian, jadi gue ada barang bukti di dashcam ini gitu loh. Oke deh, sekarang kita install dulu ya.
Nah, kebetulan gua tadi baru beli nih. Aduh, nggak kelihatan ya. Ini ada 2 lubang di sini, lubang 2 USB. Jadi satu buat ngecas handphone gua, satu lagi buat dashcamnya. Jadi kalau yang tadi kan kita dapetnya cuma yang satu lubang doang ya. Nah itu nggak bisa, kan online harus sambil ngecas juga. Ini setelah selesai di install ya, ini buat dashcam ke depannya, ini buat di dalam cabinnya, jadi biar ada bukti. Rata-rata orang pada masang dashcam ini kabelnya panjang banget, karena emang ini nih kabel buat di belakang situ loh, jadinya emang panjang, saya akuin. Biasanya orang pada ngelipet-lipet di balik spion. Nah ini gue mau bikin serapih mungkin, enak mungkin lah dilihat, biar nggak ada kabel di belakang. Ini ya kelihatan di sini. Ini lewat plafon atas, terus lewat pilar A. Nah kabel yang panjang buat di belakang ini gua taruh di sini. Jadi dia di sini nih, di pilar A ini, di pilar. Terus lewat sini bawah kolong, dan akhirnya sini. Kelihatan ya? Jadinya lewat sini. Ini installnya juga nggak perlu ke bengkel, tapi kalau mau ke bengkel biar rapih juga nggak masalah sih. Tapi ini menurut gua puas sih, masang gua sendiri. Gampang kok installnya, nggak yang ribet gimana gitu. Udah ke install, udah ngerekam, udah nge-recordnya, udah kebaca kan, nge-record. Ini recordan depan, nah ini recordan ke kabinnya. Nah nanti gue di sini bisa nge-record di kabinnya. Ini juga sama, udah berarti kelar deh masalahnya. Oke, ntar tinggal review gimana sih di jalan si dashcam ini sambil gua ngevlog. Oke. Setelah terinstall di mana, di mobil. Nah sekarang kita bakalan tes untuk jalan. Sekarang menunjukkan jam 2.14. Nah kita sambil ngetes dashcamnya sambil kita jalan. Mau isi bensin, bener bensinnya masih banyak sih, cuman ya isi aja dah. Gua pakai Brio 2024, boleh minjem nanti untuk video gua kenapa punya sewa mobil ini di video selanjutnya lah ya. Tapi makasih banget loh buat Om Edwin gitu, udah ngasih pinjem mobilnya ke gua gitu. Nah sekarang kita coba jalan sebagus apa sih dashcam ini gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa gue pasang dashcam juga, satu emang pertama gue sekarang online ya, gue online, jadi gue ada bukti lah kalau terjadi kenapa-napa di mobil itu dengan customer. Kalau gue itu nggak salah gitu, jadi ada pembelaan diri gue sendiri gitu loh. Terus keduanya buat safety gue juga, misalnya kalau amit-amit mobil ketabrak atau apa, gue ada bukti di situ jadinya. Dan ditambah gue buat ngevlog juga buat di YouTube channel baru gue ini. Di subscribe ya, tolong ya, dibantu sama di like-nya gitu ya. Menurut gue sih worth it sih ya, dengan harga 1.450.000, belum sama SSD-nya ya, Kalau menurut gue sih worth it banget sih nih, apalagi gambarnya gue puas lah. Kalau ngeliat dari sini sih gue puas banget.
jernih gitu gambarnya, entah itu gambar di dalam kabinnya sama di depannya itu jernih banget. Dan dia itu gue sukanya itu dia resolusinya 1080p, jadinya udah full HD. Untuk dibikin konten itu udah lebih dari cukup full HD. Gue nggak yang gimana ya, nggak yang harus 2K atau 4K gitu. Satu, emang mahal, terus kedua, emang kalian nonton di resolusi apa sih sampai 4K kah? Nggak boros banget loh itu loh. Itu. Dan ini juga udah 1080 pixel, kalau bisa dibilang full HD, ditambah ininya 60 Hz, 60 fps. Nah jadinya untuk kita di jalan itu lebih smooth, nggak ada patah-patah frame per secondnya gitu loh. Lebih enak sih menurut gua. Banyak kelebihan dari dashcam, banyak lebih dari dashcam 70 Mei ini. Banyak kelebihannya. Dia ada sensor tabrak atau ini, jadi dia langsung ngerekam di bagian utamanya dan memisahkan dari rekaman yang lain gitu. Jadinya dia menurut gue bagus sih. Gue overall sih suka sih sama dashcam ini ya. Coba kita tes jalan saja, dan gue lihat sih kayaknya di layar kayak plat nomor itu jelas banget loh. Ini sore ya, ini kebetulan sore, dan kita sekarang sekalian mau angkot ngapain sih berhenti di situ, isi bensin dulu, habis itu kita ke Gading Serpong. Di video unboxing dashcam, di video pertama gua kayaknya udah selesai. Kalian bisa lihat di total review gua yang gua berjalan dari rumah sampai ke Gading Serpong M-Town itu gimana menurut kalian. Tapi sih menurut gua sih worth it banget ini dashcam, puas banget, kayak plat nomor semua jelas, semuanya lah jelas. Ntar gua spill kalau pas gua lagi udah malamnya, ntar gua spillin. Oke, terima kasih banyak udah nonton video gua. Jangan lupa like, subscribe, terutama biar gua semakin semangat buat bikin konten selanjutnya. Makasih, bye bye.